selamat sore semuanya. Menjelang malam nih di Jakarta masih jam 18 lewat. Sorry banget. Tadi kita sebenarnya udah mulai live, cuman ada kendala teknis dan kita akan ulang lagi nih live-nya. Kita akan ngobrol di Dikdok episode 48 spesial Instagram Live Marathon. Dan ini ya pembicaranya udah ada nih, ada Dokter Jordi dari Maya pada Klinik Tangerang City. Halo Kak Re, selamat sore. Nah, apa sih yang akan kita bahas malam hari ini teman-teman? Sambil menunggu Dokter Jordi, aku tulisin dulu ya. Teman-teman boleh say hi dulu, boleh juga undang teman-teman prianya yang lain. Karena topik malam hari ini adalah tentang pria. Tapi topiknya apa? Aku tulis dulu. Ditunggu sebentar ya. Oke. Yap, judulnya udah aku tulis. Hai Kak Rizky, selamat berbuka puasa. Judulnya adalah kebiasaan pria dengan underwear ketat. Jadi ini topiknya seru banget karena ini tentang pria dan jarang banget dibahas. Spesial, kita akan ngobrol sama Dokter Jordi. Aku akan undang langsung Dokter Jordi. Dulu. Oke, sip. Akhirnya. Halo, halo. Nih, tadi kita coba-coba ya, nggak apa-apa dok. Kalau nggak mencoba, kita nggak akan bisa. Akhirnya Dokter Jordi ini Iya, first time loh, teman-teman Instagram Live. Bener nggak dok? iya benar. Jadi maaf ya tadi kendala teknisnya kan karena masih bingung pencetannya. Nggak apa-apa. Ya, Oke, Dokter Jordi, sebelum kita kenalan lebih dekat nih sama Dokter Jordi, kita mau infoin lagi teman-teman, thank you yang masih nonton Instagram Live Marathon, thank you untuk Dokter Jordi, mewakili Maya pada Klinik Tangerang City nih teman-teman, jadi kolaborasi ya, Dikdok dan Maya pada Klinik gitu di Tangerang City. Jadi dok, ini adalah program edukasi, kita mau ada 100 episode Instagram Live Marathon. Doain ya ayo. dok. Ini kalau nonton drama Korea, bayangin akan ada 100 drama, 100 aktor drama Korea. Bayangin intinya dulu aja. Jadi lihat yang beda-beda tiap hari, ceritanya beda-beda gitu. Nah, Dokter Jordi, makasih banyak hari ini sudah meluangkan waktu untuk live Instagram. Dan ini first time saya jadi seneng deh kalau ini first time ya gitu. Akhirnya mau gitu. Dok, kenalan dulu nih. Dokter kan ini kolaborasi kita dengan Maya Pada Klinik. Boleh diceritain dokter ini sebagai apa, terus sekarang Maya Pada Klinik itu lagi punya program apa aja, boleh di-share dulu dok di awal. Ya, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Dokter Jordi Kencem ya. Yang namanya agak susah disebut karena marga dari Manado, Mbak, ceritanya. Nah, bilangnya apa? Terus, ya Kencem, Kencem Kencem, gitu, oke. Mbak. Kencem, oke. Ya, jadi saya bekerja di Klinik Maya pada Tangerang City, seperti yang tadi disebut ya, sebagai klinik manager di sini, begitu. Untuk programnya sih kita sedang fokus di medical check up gitu, dan sedang ada promo juga medical check up happy hour gitu, happy hour itu hanya di sore dan di malam hari, potongannya sampai 5%. Sedikit promo ya Mbak, nggak apa ya. Seperti itu, siapa tahu ada yang berminat. Oke, ini Ya, teman-teman itu lumayan banget sih promonya. Jadi aku mau bilang lagi nih, mumpung Maya Pada Klinik lagi ada promo pemeriksaan medical check up, itu udah untung banget teman-teman betul. bisa dapat potongan harga kalau melakukan pemeriksaan dari sore sampai malam 5 Iya, sampai 10%, bener ya dok ya? iya. Dan seringkali kan MCU itu kan eh, pagi ya, terkenalnya Iya, pagi. Nah, klinik benar. kami eh, punya program ini untuk menjangkau teman-teman yang nggak bisa pagi gitu, medical check Oh, up-nya. iya. Misalnya karena pekerjaan, begitu kan, baru bisa ke klinik ketika pulang kerja, itu bisa justru malah mendapatkan diskon tambahan gitu. Oh, Seperti itu. oke. Wah, tapi Kelapa Gading ke Tangerang lumayan deh dok. Saya nanti nyampainya Aduh, jauh. kurang. Naik KRL bisa, naik KRL. Wow. Oke, Dokter Jordi, thank you. Berarti Dokter Jordi adalah sebagai tadi head manager Maya Pada Klinik ya? Iya,
klinik manager. Oke. Oke. Nah, ini kita suatu apa ya spesial juga Dokter Jordi bergabung di sini dan topiknya Dok. Kenapa saya tadi requestnya ini? Ya saya memang nggak tahu-tahu juga sih ini, makanya saya ingin ngobrolin ini. Karena waktu saya tanya sama teman-teman cowok saya, mereka juga nggak bisa jawab Dok. Jadi wah, ini berarti cowok-cowok tuh atau pria-pria ini banyak yang nggak tahu nih sebenarnya untuk pria gimana sih sebenarnya harusnya memilih underwear atau celana dalam tadi. Nah, karena topiknya kita ngomongin tentang kebiasaan pria dengan underwear ketat, kita langsung bahas resikonya dulu dong. Resiko orang atau bukan orangnya, resiko pria yang tanpa sadar atau dengan sadar menggunakan underwear ketat itu apa dong? Nah ini cukup sebenarnya materinya sangat menarik ya Mbak. Iya. Saya juga agak kaget nih ketika disodorin tema seperti ini karena juga jarang pertanyaannya. Tapi ternyata pas saya cari-cari dan beberapa jurnal yang saya baca ternyata ini merupakan isu penting juga. Merupakan isu penting karena menurut penelitian kalau melihat pola kebiasaannya sekarang ya modernisasi cara pakai semuanya serba ketat gitu ya, itu diprediksi atau hipotesisnya 10-15 tahun ke depan fertilitas pada pria akan menurun 50% gitu. Itu karena pola hidup dan gaya hidup yang sekarang yang akan kita bahas. Jadi terkait fertilitas itu. Oke. Berarti wah ini 50% juga angkanya tinggi ya Dok ya. Mempengaruhi penurunan 50% fertilitas. Tapi itu teman-teman, maksudnya teman-teman jangan kira, wah ini pakai underwear ketat ini nggak langsung kayak gitu. Kayak kata Dokter Jody, jika dilakukan atau dibiasakan menggunakan underwear ketat 5-10 tahun. Benar ya Dok? Iya, benar. Oke. Wah ini ada yang bilang nih dokternya ganteng, aku kirim ke grup keluarga biar pada nonton bagus. Sayangnya itu laki Mbak tuh yang ngomong itu. Kayaknya laki itu. Iya laki kayaknya. Iya. Sayangnya itu laki itu yang ngomong. Ya gimana ya dok? Tapi ya udah. Ini Kak Risan juga ngomong materinya menarik banget, dokternya juga oke. Ini dok, nah ini baru cewek dok kalau Risan. Nah iya, benar. Dia bercanda ya. Nah dok, kadang tuh kan pria tuh nggak tahu ya dok. Maksudnya ketat itu kan maksudnya kita tuh ketat selama masih bisa berjalan, masih bisa duduk. Tapi kan tetap ada ya dok tanda. Apa sih tanda kalau celana dalam atau underwear itu ketat? Apakah akan berbekas ataukah sakit ketika ditekuk atau gimana dok? Mungkin biar teman-teman ngeh kalau itu tuh ketat sebenarnya. Iya. Intinya sih bicara yang ketat itu sih yang tadi Mbak sebutkan sudah benar ya, arahnya ke arah sana Mbak. Jadi mungkin tanda-tandanya kalau sudah terlalu lama jadi berbekas seperti itu ya. Tapi tanda-tanda awalnya itu tidak nyaman untuk melakukan aktivitas fisik gitu, yang biasanya kita bisa lakukan. Misalnya jongkok, duduk gitu ya, rasanya nggak nyaman, angkat benda dari bawah gitu, dari posisi bawah. Itu rasanya ada yang tertarik seperti itu sebenarnya sudah termasuk ketat gitu. Seperti itu sih Mbak. Bahkan ini oh ya silakan. Apa dok? Nggak apa-apa dok. Oh iya, bicara tentang kan temanya underwear Mbak, tapi ternyata ada beberapa penelitian juga bahkan bicara tentang celana gitu. Jadi celana yang ketat pun berpengaruh gitu terhadap fertilitas. Jadi kelihatannya ini cukup menarik gitu materinya. Bahwa bahkan sampai celananya pun ketat pun bisa menjadi faktor resiko infertilitas gitu atau tidak subur begitu. Tidak suburan yang kalau teman-teman nggak tahu fertilitas itu ya ketidaksuburan yang mengarah ke suburan gitu. Ketidaksuburan. Iya betul. Dok, boleh di ini nggak detail sedikit kan maksudnya ini informasi juga ya untuk perempuan atau mungkin untuk pria-pria kan sebenarnya jenis-jenis underwear itu banyak ya. Ada yang kayak misalnya kayak celana pendek, ada yang tidak menutupi hanya menutupi daerah pria saja, ada yang menutupi sebagian. Nah itu tuh jenis-jenisnya atau ada yang ini nggak dok? Ada yang disarankan nggak sebagai yang kemungkinan berindikasi ketat itu biasanya yang jenisnya kayak gini, ada nggak? Oke, pertanyaannya bagus nih Mbak. Jadi ternyata ada Mbak, ternyata ada. Jadi saya juga baru tahu ya. Jadi ternyata celana dalam itu banyak tipenya gitu ya. Ada nama-namanya juga, mungkin juga
kedepannya akan terus bertambah gitu namanya. Ada Iya. beberapa yang direkomendasikan itu namanya bisa dicatat nih teman-teman, nanti bisa dicari gambarnya kira-kira Saya ya, juga karena kan catat nggak bisa dikasih di sini kan gambarnya Mbak ya. Jadi eh, pilihannya boxer yang pertama. Boxer box. itu Yang baik. gimana? Boxer tuh yang kayak celana tapi pendek gitu, celana pendek. Oke. Iya, dan biasanya agak agak longgar gitu, agak longgar dan boxer itu ada dua macam sih sebenarnya. Boxer yang agak sedikit ketat, dipanggilnya boxer brief ya. Ada Oke. juga yang eh, boxer yang agak sedikit longgar itu namanya boxer biasa gitu. Nah, kalau yang Hmm. boxer biasa itu biasanya kita pakai ketika di rumah. Anjurannya ya, anjurannya ketika di rumah tidak ada aktivitas fisik gitu. Sedangkan yang boxer brief yang ada sedikit ketatnya Hmm. itu tujuannya untuk penyangga, penyangga penis gitu ya, penyangga penis dan skrotum agar menjaga dari aktivitas fisik gitu. Jadi kalau aktivitasnya agak Hmm. berlebihan, olahraga, ada olahraga ini juga olahraga ringan sedang gitu ya. Oh, Itu oke. penting untuk menjaga posisi itu penis dan skrotumnya agar tidak cedera seperti itu. Iya, iya. Jadi tergantung aktivitas yang dilakukan gitu. Kalau misalnya aktivitas fisiknya ringan, cenderung di rumah saja atau duduk, di kantor gitu ya, Iya. baiknya mungkin boxer ya pilihannya. Hmm. Atau ada juga celana yang mirip seperti itu yang bisa dipakai di perkantoran atau perumahan, tempat kerja yang aktivitas fisiknya ringan, itu namanya brief. 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 Itu boleh dicari nanti yang brief. Oke. Wah, ini saya Iya. baru ngeh dong. Untung dokter jelasin. Oh, jadi ternyata tuh seharusnya disesuaikan sama aktivitasnya dulu ya. Tahu maksudnya sehari-hari kita tuh ngapain. Baru sesuaikan jenis underwear-nya yang kayak tadi dokter udah share ada apa aja. Oh, Ada yang kenal oke. tuh Mbak kayaknya tuh. Ini udah mulai banyak yang komen. Ini yang nonton boleh loh kasih pertanyaan ke dokter Jordi. Ini banyak pujian nih. Boleh, boleh. Wah, dari gaya bicaranya dokternya sepertinya udah mahir dalam berbicara ya. Wah, aduh. Terus Sama-sama belajar kita ya Mbak. ini ada dari Vivi Alehari. Wah, ada dokter Jordi. Ini kayaknya dokter Jordi deh. Oke. Dok, next. Tadi kan dokter udah share ya edukasi, maksudnya share ilmu lah. Kita jadi tahu saya aja nggak pria jadi tahu. Jadi nanti kalau saya punya teman pria, ya saya tinggal bilang gitu ya, tahu kasih saran. Untuk jenisnya dok, kalau misalnya nih dia udah pakai gitu sesuai dengan aktivitasnya tadi, tapi misalnya masih mengganggu dok, apa yang harus, apakah bahan mempengaruhi jenis bahan lagi Iya, atau gimana? iya. Em, Bahan itu pengaruh Mbak. Jadi memang pilihan pertamanya kalau bahan itu dianjurkannya katun. Kalau Atau misalnya ada aktivitas fisik misalnya olahraga itu pilihannya sintetis, semi sintetis. oke, Misalnya spandek, polyester seperti itu pilihannya. oke. Hmm. Kalau tapi efek pertama tadi kartun ya dok ya. Katun. Kalau misalnya tidak ada aktivitas fisik seperti itu. Oke. Dok, ini kan saya banyak juga nih dulu teman-teman kuliah ya. Nggak tahu mungkin teman-teman saya yang konyol atau gimana ya. Cowok-cowok tuh kan cenderung malas ya dok ya, cenderung malas apa ya memperhatikan kebersihannya, underwearnya, baik kebersihannya juga. Jadi kesannya kayak mereka tuh bisa, bukan mereka ya, pria-pria ini ada beberapa pria yang bisa memakai underwear misalnya selama 2 hari. Nah, itu kita terlepas dari underwear ketat ini ya dok. Jadi kalau misalnya underwearnya ketat, terus tidak diganti dalam waktu yang cukup lama, ada nggak dok prosedur mengganti underwear tadi? Atau bayangin memang underwearnya mau nggak mau ketat gitu ya, harusnya berapa berapa per jam gitu diganti untuk ngasih udara atau ngasih Oh waktu iya, istirahat? iya. Paham nih saya. Kalau arahnya seperti ini, tergantung aktivitasnya Mbak, tergantung aktivitasnya. Kalau misalnya dia atlet ya, terus aktivitas fisiknya banyak gitu Iya, kan, nggak mungkin dia ganti celana dalam sehari cuma sekali gitu, karena kan keringatnya banyak, iya, akan jadi faktor resiko infeksi jamur dan infeksi iya. bakteri dan lain-lain kan.
Jadi kembali ke apa aktivitas fisiknya, apakah celana dalamnya itu sudah sudah cukup penuh gitu menampung keringatnya gitu ya, sudah menyerap banyak, sudah sampai lembab, itu sudah jadi indikator untuk ganti celana dalam gitu. Oke. Iya. Patokannya nanti tetap aktivitas lagi ya dok ya. Iya, apalagi sangat tidak disarankan untuk side A dan side B gitu ya. Kalau pria kan seringkali males ganti celana dalam, ditukar dari bokong untuk yang depan, untuk di bokong. Padahal kan bokong itu kan banyak kotorannya. Nah, seringkali jadi sumber infeksi gitu. Sarangan kencingnya gitu. Ada juga yang ini dok, bagian luarnya diganti ke dalam, itu saya ngakak banget sih Oh waktu iya, temen-temen cowok. sama aja itu ya, iya sama aja sebenarnya itu mah. Jangan ditiru itu nggak bagus. Oke, kecuali kepepet ya lagi di hutan ya dok, misalnya sesat nggak punya celana dalam, ya jangan paksain juga. Ganti celana dalam. Oke. Dok, balik lagi sedikit aja nih. Tadi kan teman-teman udah tahu nih. Kita udah tahu pilihannya seperti apa, jenisnya seperti apa, sama apa ya indikator untuk menggantinya pun nanti harus bagaimana. Nah, balik ke topik yang awal tadi. Misalkan ada pria yang punya kebiasaan pakai underwear ketat, sudah tahu tadi resikonya. Anggaplah dia 5 sampai 10 tahun nih, begitu. Mempengaruhi tadi ke dok fertilitas. Bisa lebih dijelaskan sedikit nggak dok, fertilitas yang dimaksud itu apa gitu? Apakah jadi kurang bergairah? Apakah jadi fungsi si penisnya ini bisa berkurang? Gimana? Oke. Pertanyaannya bagus nih Mbak. Jadi memang kan infertilitas itu kan banyak ya, yang mungkin yang Mbak sebut tadi salah satunya kayak ada disfungsi ereksi atau tidak bisa tidak bisa berdiri lah istilahnya seperti itu ya, tidak bisa untuk melakukan hubungan. Lalu sebenarnya arahnya itu kalau infertilitas pada yang ketat-ketat seperti ini, maka yang celana dalamnya ketat atau celana yang ketat, itu infertilitasnya lebih ke arah kualitas spermanya Mbak. Jadi kadang yang rusak itu, jadi di sperma itu ada dua yang perlu diketahui sama teman-teman. Ada sel spermanya sendiri, ada semen. Semen itu gunanya untuk pelindung dari sperma, sel-sel spermanya. Jadi ketika lagi berhubungan ya, sudah suami istri berhubungan dan ingin memiliki anak, ketika berhubungan kan akan mengeluarkan sperma yang laki-lakinya dan akan masuk ke dalam vagina dan uterus atau rahim. Nah, sperma itu akan dilindungi sama semen. Jadi biar spermanya itu tidak mati gitu di dalam, agar bisa bertemu dengan sel telur. Nah, seringkali pemakaian underwear yang terlalu ketat dan celana terlalu ketat itu mempengaruhi kualitas dari semennya itu. Jadi pelindung spermanya itu jadi jelek gitu. Jadi spermanya gampang meninggal gitu istilahnya. Gampang meninggal. Jadi biasanya sih itu sih patokannya, kualitas semennya menurun. Ada juga beberapa penelitian yang mengatakan jumlah spermanya menurun, gerakan spermanya juga menurun, seperti itu Mbak. Jadi banyak ternyata, tapi lebih ke arah spermanya. Gitu. Oke, masuk akal dok. Nah ini untuk cowok-cowok nih, siapa yang lagi nonton, yang logikanya tadi udah dijelaskan dokter Jody cukup awam ya, maksudnya cukup sejelas itu. Jadi mempengaruhi kualitas sperma ya. Kalau kualitas spermanya banyak yang rusak dalam arti gitu ya dok ya, kemungkinan untuk jadinya juga akan kecil gitu. Oke, ini kayaknya menjawab ya dok, sudah ada mulai nanya. Ini tadi ada yang nanya nih, dari Teguh dia nanya, dok fakta atau tidak kalau underwear pada pria terlalu ketat bisa mempengaruhi kesuburan atau produksi sperma? Iya, benar Mas Teguh ya. Itu fakta Mas. Seperti yang tadi disampaikan, produksi spermanya pasti akan terganggu dari jumlahnya, dari gerakan spermanya, dari semennya juga, pelindung dari spermanya juga akan rusak gitu. Kalau misalnya pakai underwear yang terlalu sering ya. Kalau dalam penelitiannya sih yang bermakna itu ketika pemakaiannya itu cukup sering dan dilakukan minimal setahun gitu. Kalau menurut penelitian. Jadi kalau misalnya lebih dari itu pasti akan lebih berdampak lagi. Oke, thank you Kak Teguh, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan kedua ya dok, kita coba jawab lagi. Ini cowok-cowok nih yang nanya. Ayo jangan malu-malu, mumpung dokter Jorni ada. Dari Sandy HRYT.
izin tanya Kak, apakah ada solusi untuk orang yang mempunyai kebiasaan dalam pemakaian underwear terlalu ketat? Oh, Oh solusinya iya, dok, orang memang udah suka, mungkin emang udah nyaman gitu, nggak apa-apa lah ya, ketat-ketat iya, iya. sedikit. Mungkin iya. Berarti yang bermasalah harus kita rubah tingkat awareness-nya kan, Mbak. Jadi kita harus Oke. tahu bahwa manfaatnya itu lebih sedikit dibandingkan apa ya dampak buruknya. Jadi kita harus rubah kebiasaannya. Seperti rokok kan kita tahu bahwa rokok itu kan memiliki dampak yang buruk lebih banyak. Gitu. Kebiasaan itu bisa kita mulai rubah gitu kalau kita tahu dampak negatifnya gitu. Oke. Berarti ini mau mau solusinya ya Iya, kita dicoba rubah nggak pakai kebiasaannya. yang ketat Kak. Iya, tidak ada. Mungkin kalau pemakaian ketatnya itu saat aktivitas fisik yang berlebihan, misalnya olahraga gym gitu ya, 1 sampai 2 jam, itu nggak ada masalah sih. Tapi kalau misalnya dipakai sepanjang hari itu nggak bagus gitu. Oke, wah ini cowok-cowok boleh berani nih nanya kita lagi dong next pertanyaan ya dari ada Frankie underscore IKG. Izin tanya dok, apakah ada plus minusnya pakai CD yang ini dengan pakai boxer pemakaian Oh jangka iya, panjang paham. ini, dok? Iya, 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 iya. Makanya ini harus disesuaikan dengan fungsinya Mas Frankie ya. Yes. Pemakaian yang besar apa ya, yang CDV itu seperti itu ya, yang ada pelindungnya bukan? Yang ada Kayaknya pelindungnya. kayak cuman untuk si penis sama belakangnya doang. Oh iya, iya, iya. Itu kan setahu saya itu ketat juga ya, Mbak. Jadi Iya. sepertinya itu akan berdampak negatif juga. Tapi ada beberapa yang justru diperbolehkan gitu. Misalnya kayak tadi sebutannya jockstrap. Jockstrap itu bentukannya seperti V juga. Dia gini. Terus ada Benar-benar. pelindung ini, ada cupnya. Ada cup pelindung penis sama skrotumnya. Jadi yang keras. Itu dianjurkan kan kalau misalnya ada olahraga sport gitu, misalnya boxing gitu, itu nggak ada masalah dipakai. Tapi setelah sportnya sudah selesai atau olahraga sudah selesai, itu harap diganti ke yang biasa lagi gitu. Oke, ya, ya benar yang kayak kata dokter. Ya, jadi ini tergantung lagi ya Kak mau aktivitasnya apa, gitu menyesuaikan. Iya. Gitu ya, Mungkin kalau benar ya. yang ketat itu memang ada gunanya juga kan, yaitu menjaga posisi penis dan skrotum itu tetap di sana agar tidak cedera juga, tidak iritasi juga karena terlalu sering bergerak mungkin ya. Tapi nggak bisa dipakai terlalu lama. Iya, benar-benar. Benar sih yang dokter bilang. Jadi maksudnya ini bukan kita ngomongin underwear ketat nggak bagus ya dan nggak dianjurkan. Memang ada fungsinya gitu loh Ada underwear ketat ini manfaatnya. ya dok ya. Iya, iya. Uh-uh. Iya, Karena ini fungsinya dipakai untuk apa gitu. iya, Kalau tapi salah nggak bisa jadi pemakaian. gaya hidup. Betul. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau mau tanya boleh, kita masih punya beberapa menit lagi. Dok, terakhir deh, misalnya untuk cowok, ada nggak sih dok, misalnya menyesuaikan ukuran gitu, atau misalnya kayak anak remaja, ada nggak pengaruhnya kayak anak remaja yang sudah dewasa, pada yang sudah lansia, itu ada perbedaan atau ada tips gimana nggak dok kalau dalam pemilihan underwear? Oh, anak-anak dan dewasa gitu ya, perbedaan Apakah yang anak-anak yang remaja itu misalnya jangan pakai boxer aja, oh atau iya. misalnya boleh pilih gitu kan? Sejauh yang saya baca sih tidak ada apa ya, tidak ada restriksi terhadap umur gitu. Jadi pemakaian underwear pada jenis apa gitu. Ini hanya boleh untuk usia berapa gitu, nggak ada sih, Mbak. Iya, Tapi poin pentingnya itu bahwa pemakaian yang ketat itu tidak bisa terlalu sering, disesuaikan sama aktivitasnya gitu. Kalau misalnya tidak ada aktivitas fisik yang berlebihan, itu sarannya katun, boxer, atau brief gitu. Oke. Itu ya teman-teman dicatat tuh yang dibilang dokter Jordi. Dok, terakhir. Nah, ini terakhir tutup lagi. Kayaknya udah malu-malu semua, udah mau makan malam nih kayaknya. Ayo dok. Untuk para klien yang lagi nonton sekarang, kenapa penting mengetahui kebutuhan underwear tadi sesuai aktivitasnya? Kenapa gitu? Biar mereka lebih ngeh lagi, oh ternyata saya salah nih pakai yang ini. Ternyata saya udah benar tapi kurang di sini gitu. Alasannya Oh, untuk reproduksi atau kesehatan mereka apa?
Kalau fungsi dari kita kan harus samakan fungsi ya dulu kan, Mbak. Kalau Iya. misalnya pemakaiannya ketat, seperti yang tadi kita jelaskan, ketika aktivitas fisiknya banyak gitu ya, atau sedang ke berat, itu kan aman untuk menjaga penis sama skrotum kita gitu, biar nggak Iya. cedera. Tapi dia punya efek samping kalau dipakai terlalu sering, fertilitasnya kan menurun gitu. Iya. Apalagi kita bicara fertilitas kan biasanya nggak cuma di pria doang, ada juga di wanita. Lalu Iya. kalau misalnya di pria aja sudah ada kondisi infertilitas atau kesuburannya menurun karena kualitas spermanya jelek gitu kan, ditambah pasangannya mungkin juga ada masalah yang sama, pasti akan menyulitkan gitu kan untuk memiliki anak atau keturunan. Jadi itu sih yang harus teman-teman harus tahu bahwa pemakaian underwear yang ketat itu harus disesuaikan sama fungsinya. Nggak bisa dipakai sebagai gaya hidup, dipakai 24 jam. Oke. So, teman-teman dengerin, saya akan kirim video ini untuk teman-teman pria saya dok besok. Biar mereka tahu Siap, siap. harus bagaimana. Dok, wah ini Jody makasih banyak. Nah sebelum kita pisah nih sama Dokter Jody teman-teman, aku pengen bilang kalau Dokter Jody di Maya Klinik Tangerang City sekarang tuh lagi ada promo. Jadi teman-teman yang nggak pernah medical check up atau bahkan nggak tahu medical check up itu apa, itu bagus banget. Itu perlu banget karena kita udah seumur ini harus tahu si medical check up itu apa. Iya, Dan di Maya pada Klinik lagi ada promo untuk promo. kita yang cuma bisa melakukan pemeriksaan di sore sampai malam 5-10%, jadi langsung ke sana. Mungkin untuk info lebih lanjut teman-teman boleh menghubungi Dokter Jordi atau DM langsung nih Instagramnya Maya Instagram. pada Klinik Betul. Instagram City, atau bisa DM langsung Dokter Jordi, atau bisa misalnya kalau mau konsultasi ke dokter nih dok, bisa aja kemana aja, offline ataupun online, ketemu Dokter Jordi di mana aja. Silakan dok. Oh, kalau untuk online di layanan YesDoc ya, Mbak. Oke. Baru di layanan YesDoc aja. Tapi kalau offline main pada klinik nanti. Oke, kapan-kapan nih dok saya main ke sana, ajak-ajak teman medical check up juga. Ya, saya Promo tunggu. ya dok. Promo 55%. Oke, nanti saya ke sana. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, episode 48-nya udah selesai. Terima kasih yang udah join, yang udah nanya-nanya dari awal sampai akhir. Dokter Jordi, makasih banyak waktunya sudah saya ambil. Teman-teman, kita ketemu lagi di live Instagram besok, masih ada live Instagram maratonnya. Sehat-sehat semuanya, selamat makan malam, hati-hati di jalan. Terima kasih dokter, dadah. Selamat malam.